Amin. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Ibu mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran hadis? Ya, alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran Al-Quran hadis hari ini sampai selesai dan dengan semangat. Materi kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Kompetensi dasar yang akan kita tempuh kali ini yaitu pada KD 3.1 memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Dan untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan siswa dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran, siswa dapat menjelaskan pengertian dari hadis, serta siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi Al-Quran dan fungsi-fungsi hadis. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau dari keduanya. Nah, kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Ada yang tahu arti dari Al-Quran itu apa? Iya, pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab. Kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang artinya membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran mengandung arti kesempurnaan, sehingga Al-Quran dapat diartikan sebagai bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga Al-Quran sempurna dalam redaksi dan petunjuknya. Yang selanjutnya, pengertian Al-Quran secara istilah. Secara istilah, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir atau berangsur-angsur dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari Al-Quran. Anak-anak tahu fungsi dari Al-Quran itu apa? Iya, fungsi dari Al-Quran secara umum ada 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Dan yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, sebagai pengantar dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu yang berasal dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Adapun fungsi Al-Quran dalam Islam. Ada yang tahu fungsi Al-Quran dalam Islam itu apa aja? Iya, di dalam Al-Quran ada 3 fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tetapi bagi manusia secara umum. Adapun fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Nama-nama lain Al-Quran itu sendiri, misalnya Al-Huda sebagai petunjuk dan Al-Furqan sebagai pembeda. Al-Huda sebagai petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia
sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, nama lain yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Baiklah, kita telah mempelajari tentang materi Al-Quran, baik dari pengertian serta fungsi-fungsi dari Al-Quran. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang hadis. Ada yang tahu pengertian hadis itu apa? Ya, pengertian hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan, serta cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yang artinya setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau perjalanan Nabi baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada yang tahu fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa aja? Ya, benar. Fungsi hadis terhadap Al-Quran memiliki 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menguraikan atau menjelaskan dan memerinci ayat yang global atau mujmal. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baiklah, kita telah mempelajari pengertian serta fungsi-fungsi dari hadis. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta diriwayatkan kepada manusia secara berangsur-angsur atau mutawatir, dan membacanya bisa dinilai ibadah. Jadi jika kita membaca Al-Quran, maka kita termasuk melaksanakan ibadah. Kemudian fungsi dari Al-Quran itu sendiri sebagai sumber hukum yang paling utama. Dan bagi kehidupan manusia, fungsi-fungsi Al-Quran dapat dilihat dari arti nama-nama Al-Quran itu sendiri, nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Ya, misalnya yaitu Al-Huda sebagai petunjuk dan Al-Furqan sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang pengertian hadis. Hadis itu merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul. Kemudian fungsi-fungsi dari hadis itu sendiri adalah sebagai penguat dan penegasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan dan menjelaskan serta memerinci ayat-ayat yang global dalam Al-Quran, kemudian menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran serta membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baiklah, untuk penilaian mata pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas kerjakan buku paket halaman 16 dan dikumpulkan via online ya. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kalian baca-baca terlebih dahulu ya materi tersebut. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas kalian hari ini? Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan
via online ya. Baik, Ibu cukupkan saja pembelajaran kita kali ini. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari Ibu cukup sekian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.